Jadi ini ada bahasan mengenai, saya masuk ke sini sekarang. Ini kan udah hampir semuanya dibahas nih ya di forum diskusi ya. Sekarang kita masuk ke ini. Acceptance con ya. Jadi saya masuk ke sini dulu, halaman di sini. Jadi pertama yang saya bahas itu adalah masih di propagasi, penghambatannya. Yang pertama ini gambar ini adalah pembagian tugas satu fiber ya. Udah nyala. Nah, jadi di sini dulu pertama ya, berdasarkan ada pembagian core, kemudian ada cladding, ada primary buffer. Nah, primary buffer itu kulit luarnya. Ya. Tadi di situ jelaskan dari bahan plastik ya, yang mau memproteksi. Sekarang bahasan kita bukan di situ. Bahasan kita itu ada di sini. Jadi di sini nanti kan ada sinar itu seperti ini. Kenapa ini? Nah ini gambarannya ya. Oke, kita lewati ke situ. Nah. Jadi ada tiga hal yang penting yang harus kita pelajari. Itu adalah di sini jadi satu fiber optik itu kemarin kan saya jelaskan mengenai aplikasinya ya. Jadi kalau aplikasinya itu bisa di dalamnya ada udara, ada kotoran dalam 1 mikron. Jadi kalau saudara buat buat kue gitu ya, dibuat kerucut, kemudian digunting depannya, terus Anda tekan. Nah, kemungkinan itu dua, bisa merata semua keluarannya bagus, bisa juga keluarannya ada kopeng-kopeng. Nah, jadi berarti sini fiber optik itu solid, utuh, ya. There is no hole, jadi tidak boleh ada lubang through the middle. Nah, yang kedua, the buffer sekarang. Jadi buffer itu adalah pembungkus ya, jaket ya. Ya. Jadi yang memproteksi secara mekanik. Jadi kalau ada lekukan-lekukan itu sebenarnya sudah diukur, terhitung. Yang ketiga, cahaya yang dikirimkan ya, itu harus masuk ke core. So the inti but too small extent ya, it the travel in the cladding and so the optical clarity of the cladding is still important. Jadi kalau dia masuk itu harus langsung ya, clarity. Jadi dia harus sempurna masuk. Nah, is still important. Nah, ini bagiannya sangat penting yang harus diperhatikan. Jadi kalau saudara waktu praktikum sudah ada cek ya. Nah, makanya ada satu proses pembersihan itu SOP yang harus saudara lakukan. SOP-nya begitu. Nah, ini tiga hal yang penting yang saudara lakukan. Kita sekarang masuk ke sini yang berikutnya adalah, nah ini cahaya itu tidak menembus jaket, harusnya tidak boleh sampai sini. Ya. Jadi dia harus di sini, mantul. Ini juga tidak boleh sebenarnya. Jadi tidak akan sampai menembus. Seandainya menembus bagaimana? Nah itu berarti ada sesuatu ya. Jadi
light enters cladding during reflection. Jadi sepanjang itu ya terjadi pemantulan. Kan kemarin saya sebutkan apa? Pemantulan sempurna. Ya pakai tangan ya. Sempurna. Oke. Nah, sekarang saya masuk ke sini. Nah, ini digambarkan ada beberapa pengguna. Ya, this outermost ray is referred ya. Digambar dari 413. Jadi 413 itu digambarkan ini ada cahaya yang keluar ya, terima ini. Nah, kemudian kita lihat digambarkan secara menyeluruh ini kayak. Nah, ini adalah beberapa cahaya yang dikeluarkan, yang diterima ya. Jadi seluruh sumber cahaya, bagian dari cahaya itu dikonversikan dalam bentuk cahaya ini yang akan dilanjutkan dari sumbernya. Jadi ini terjadi dari beberapa angle, dari sudut ya, sudut masuk satu cahaya. Nah, luarannya juga seperti begini. Jadi ada yang lurus. Nah, it goes in the same angle. Jadi dari berbagai sudut itu luarannya. Nah, ini kita itu tidak kepingin cahaya itu terpendar kemana-mana, terbuang. Ini ada konsep yang berikutnya adalah yang disebut sudut datang ya. Jadi dibuat satu asumsi ya. Jadi di core-nya itu di sini sudah perhatikan. Ini artinya apa ini? Indeks bias apa ini? Core ini padat atau tinggi atau rendah? Tinggi ya. Jadi ini indeks bias, kalau di waktu saya jelaskan ini adalah N1. Ini adalah N2. Ulangi lagi, N1 lebih besar daripada N2. Nah, kemudian dengan pendekatan sudut kritikalnya, tadi tanya, jadi gimana sudut kritikalnya? Nah, kritikalnya itu adalah perbandingan antara N2 dibanding N1 ya, dari yang rendah oleh yang tinggi. Nah, ini sudut kritisnya berapa? Sudutnya adalah 0,966. Ini arcus atau impesnya ya, impesnya. Jadi sudutnya kurang lebih sekitar 80,6 derajat. Nah, ini gambarnya begini. Nah, jadi menggunakan Snell. Nah, ini yang dinamakan tadi itu sudut kritis, masih ingat ya, sudut kritis. Nah, sekarang apa hubungannya dengan sudut kritis itu? Nanti kita akan masuk ke yang namanya acetone cone. Acetone cone. Jadi acetone cone itu pernah lihat itu nggak? Nih, kalau saudara beli minyak itu ada namanya apa? Kalau saudara beli bensin di eceran, botolan itu ada apa? Ada corong. Nah, itu namanya, disebutnya di sini namanya acetone cone. Cone itu corong. Jadi sudut penerimaan dari cahaya yang bisa dipropagasikan. Nah, kita lihat ini di sini ya. Nah, ini ada hubungannya nih, nanti kita lihat. Selanjutkan ya. Nah, ini sudutnya adalah kritikalnya itu adalah 80,6 dari sini ya, dari sumber penerimaan. Nah, ini yang diukur, sebutnya critical angle ya, sudut kritis. Nah, oke. Nah, berikutnya ini sisanya. Sisanya adalah 9,4 derajat. Nah, oke. Nah, sekarang kita lihat lagi sudut yang harus dipropagasikan. Sudah lihat sini. Kemarin saya bahas di sini. Ini ada persamaan yang kita
bahas beberapa kali N1 sin theta 1, N2 sin theta 2. Nah, bagaimana penjelasannya? Di sini adalah N1 itu adalah indeks bias inti. Ya, jadi yang padat ya. Bias inti ya. Tadi saya jelaskan. Ini indeks refraktif ya. Kemudian sin theta 1 itu adalah sudut dari insiden yang ini. Nah, ini ya. Yang ini, oke. 90 itu kan ini ya. Ini 90 itu ini. 90 itu ini. Nah, ini sudut kritis, maka ini adalah sisanya ya. Sisanya. Oke. Kita lanjut lagi sini. Nah, kemudian N2 refraktif, jadi refraktif itu pantulannya. Indeks biasnya adalah dianggap udara 1. Jadi sin theta 2 ini adalah sudut ya, sudut dari pantulan ya, refraction sin ya, the angle. Nah, sekarang kita lihat di sini dimasukkan dalam bentuk persamaan apa? Persamaan apa namanya ini? Persamaan apa? Masa lupa? Snellius. Ngomong Snell aja susah ya. Nah, ini dari rumus Snellius kita masukkan nilainya untuk mencari theta 2. Ya. Ketemu theta 2. Sekarang dari gambar ini kita lanjutkan. Nah, ini lihat saudara di 416. Saudara lihat sini 416. Jadi ini ada sinar yang dikeluarkan, ini yang datangnya di dalam ya, di dalam core ini ya. Nah, kemudian diberikan, ini dihitung sudutnya, dihitung ya. Nah, sekarang apa yang terjadi? Di sini akan kita tampilkan beberapa propagasi cahaya ya, yang keluar. Nah, ya. Di sisi penerima. Nah, yang ini ada di sisi masuk ya. Sisi masuk kita lihat. Nah, sekarang sinar-sinar ini tadi ada hubungannya dengan propagasi ya. Jadi ini adalah light can leave ya. Ini yang keluar, ini yang masuk. Nah, kita lihat ininya. Nah, ini yang dinamakan acetone cone. Nah, ini acetone cone angle. Nah, ini dia sudut yang bisa diambil. Jadi kalau misalnya ngambilnya dari atas gimana? Ya, jadi senternya itu dari sini. Sini misalnya, saya ambil dari sini. Nah, ini udah menyala dan dia mempunyai sudut acetone cone-nya adalah 14,18. Jadi acetone itu perbandingan antara indeks bias 1 dan 2. Ya. Anda ingat tadi? Jadi nanti kalau saudara nanti percobaan, saudara buat cabut ya, keluarkan, cahayanya masih bisa menghasilkan data nggak? Kita lihat aja nanti. Acetone cone. Kadang-kadang di acetone cone itu tidak semuanya bisa menerima cahaya. Jadi gini contohnya. Ini sambungan. Jadi sama mahasiswa ditekan, kerasin, jemput, nggak keluar gitu. Nah kemudian saya bilang jangan begitu, coba kita kendorin dulu, kendor. Kemudian kita atur jaraknya. Ternyata dia mempunyai acetone cone akibat dari jarak, ya, jarak di sini. Nah, ini jaraknya. Jadi untuk mendapatkan pancaran sinar untuk masuk ke core-nya. Nah, ini kita coba ya. Ini yang namanya acetone cone. Ini jarang diperhatikan oleh teknisi. Padahal ini adalah ada ilmunya, ada teorinya. Jadi kalau acetone cone itu tidak dipenuhi ya dia nggak accept aja, menerima. Ya, kalau nggak menerima ya nggak bisa. Makanya harus mengikuti sudut acetone cone-nya. Nah ini sebutnya kerucut penerimaan acetone cone. Ya. Nah ini cone of the acetone, nah ini definisinya apa? The cone of acetone is adalah the angle within which the light is accepted
into the core and is able to travel along the fiber. Wah, paham ya? Jadi kerucut penerimaan itu adalah sudut within which the light, jadi cahaya yang diterima, light is accepted, yang diterima ke dalam fiber optik ya, core-nya itu macam fiber optik, and is able, yang dimungkinkan propagasinya itu travel is along the fiber. Jadi kalau saudara memasukkan tidak mengikuti propagasinya, dia tidak akan diterima. Makanya dicari sudut. Nah, terutama yang fiber optik yang apa? Jenis apa? Multi-mode ya. Multi-mode, step index atau multi-mode graded index. Nah, itu penting. Kalau yang single itu gimana? Ya sama saja, hanya biasanya diambil titik tengahnya. Titik tengahnya. Jadi kalau sudah lihat nanti di titik itu pas bisa. Ya, itu pabrikannya buat gitu. Jadi saya ulang lagi, cone acceptance itu apa? The cone of acceptance is, jadi cone acceptance itu adalah sudut ya, within which ya, the light is accepted. Jadi cahaya yang bisa diterima ke dalam inti. Jadi maksudnya dalam fiber optik itu. Dan yang memungkinkan propagasinya sepanjang fiber itu. Jadi sampai fiber itu sepanjang berapapun dia bisa dipropagasikan terus, dirambatkan. Oke, itu intinya adalah kita membahas acceptance cone. Acceptance cone diambil dari mana? Dari pemantulan sempurna. Jadi saya ulang-ulang tuh pemantulan sempurna. Jadi pemantulan sempurna teh akan terjadi kapan itu, saudara Febrian? Anak Febrian. Kapan terjadi pemantulan sempurna? Lebih besar dari sudut kritis. Ya, lebih besar dari sudut kritis dengan syarat propagasinya dari mana? Indeks bias padat ke indeks bias padat ke indeks bias. Ya, coba di saudari Lasmi coba. Pantulan sempurna itu bakal terjadi kalau misalkan sudut yang datang itu melebihi sudut kritis. Jadi lebih dari sudut kritis sudut datangnya. Ya, lebih besar dari sudut kritis. Jadi nanti harus dari medium yang rapat ke kurang rapat. Ya, medium padat ke medium renggang atau rapat ke renggang boleh. Indeks bias besar ke indeks bias kecil boleh. Nah, itu syaratnya. Jadi ini, tapi di sini dianalisa lagi dalam matematik ada namanya sudut penerimaan, acceptance cone. Jadi di sini acceptance itu adalah sudut penerimaan, ya, di mana yang diterima itu ke dalam fiber optik itu bisa memprovokasi atau dikirimkan sepanjang fiber itu. Jadi dia terus. Tapi kalau tidak, dia terbuang. Nah, nanti masuk ke berikutnya ya. Kuliah berikutnya adalah loss. Tadi saya di tes kuis saya tadi, apa saja parameter yang Anda perhatikan dalam apa tadi? Setup komunikasi optik. Jadi komunikasi optik itu blok diagram komunikasi optik yang sudah saya jelasin. Ada pemancar, ada optik, ada penerima, ada data yang diterima. Parameternya apa saja itu? Di saluran ada parameternya.
lupa. Kan udah itu gimana sih dipraktekannya udah. Kemarin kan yang diukur ada loss, ada apa? Ada apa lagi? Ada daya yang harus diterima gitu kan. Terus ada bandwidth, apalagi ada karakter sinyal, ya kan udah digambarin itu. Ini 50-50, ini bolak-balik. Berarti ini tuh lah. Itu karakter datanya yang harus saudara perhatikan saat kalau di lab itu mayoritas ideal. Artinya saudara bisa lihat 50% yang kemarin kita coba. Tapi kalau sudah nanti saya suruh buat 20% max piece mark, wah mumet situ. Ya, tapi itu perlu saudara. Nah ini acceptance count-nya di mana ini kalau untuk data seperti itu? Nah, kita ini melihatnya dari sisi cahaya dulu ya. Oke. Note C, catatan ini. Apa catatannya? Catatannya itu the angle is measured. Nah ini ya. Sudut itu diukur from the axis of the cone, the total angle. Jadi seluruh sudut tadi yang kamu itu ini ya, of convergence ya, is actuality with the state value. Itu satu ya catatan. Jadi sudutnya itu bisa diukur. Tapi berikutnya calculating the cone. Jadi bisa juga dihitung. Ya, calculating cone of acceptance. Jadi bisa juga cahaya itu dihitung dari cone-nya itu. It's no easy job and it would be nice ya to find a more straightforward. Nah, jadi maju terus, propagasi terus, straightforward way. Jadi berjalan terus ya, straightforward way itu of finding it ya, situ ya. Likely ya, there is one. There is one, and it's involved property of the fiber called the numerical aperture. Jadi itu menggunakan numerical aperture. Nah, sekarang kita masuk ke numerical aperture. Nah, jadi acceptance count tadi apa? Sudut penerimaan cahaya yang masuk ke inti, di mana inti itu bisa terus mempropagasi sampai seterusnya saluran. Jelas ya? Nah, masa bingung? Siapa yang bingung? Jadi ternyata yang kita bahas kemarin itu ada analisa lain yang harus diperhatikan menggunakan teori Snellius. Aduh, cepat atuh. Ya. Ya, di Snellius ya. Sudah buka tuh bukunya. Nah, itu. Oke. Next berikutnya. Sekarang kita bahas numerical aperture. Nah, ini the numerical aperture of is fiber is, jadi numerical aperture dari fiber itu adalah gitu ya, figure which represent it light gathering capability. Apa itu kira-kira? Apa ya? Fitri Ayu, coba Fit, kamu apa? Jangan sakit nanti kamu sakit. Ayo apa? Kelihatan nggak Fit? Itu kemampuan menentukan cahaya. Yang digambarkan dengan representasi cahaya, kemampuan cahaya yang dapat dikumpulkan. Ya, oke. Jadi tadi itu bicara sudut acceptance count, sudut penerimaan. Nah, ini yang dinamakan nomor satu itu apa? Nih lihat nih. Kalau itu bisa diukur, kalau ini dihitung. Jadi calculating count acceptance
Kon acceptance itu yang masuk ya. Gitu. Nah, itu. Kemudian hitung ya. Ini bukan satu pekerjaan yang mudah. There's no easy job ya. And it would be nice, tapi menarik ya, to find more strike work. Jadi ini satu yang sedia ya, untuk menentukan more strike forward. Why of finding? Jadi berapa ini banyaknya? Yang digambarkan. Likely there is one. Jadi likely there is one and involved. Jadi ini ada satu bungkusan atau cakupan gitu ya, involved. Property ya. Jadi ini involved property yang dinamakan numerical aperture. Gitu. Gimana nih ceritanya selanjutnya? Nah, jadi numerical aperture itu nilainya adalah unity, satuannya adalah satuan. Jadi tidak dibi. Ya. Nah, ini digambarkan nih. No unit. Nah, ini rumusnya numerical aperture. Ya. Jadi di sini we have just seen that acceptance angle. Jadi kita juga bisa menentukan sudutnya. Also determines how much light is able to enter the fiber, so we must expect in easy relationship between the numerical aperture. Jadi dia ada satu hubungan yang easy apa? Mudah ya. Betul, and the con acceptance. Jadi ada hubungannya dengan con acceptance ini ceritanya ya. Terus apalagi as they are both essentially measurement of the something. Nah, rumusnya untuk numerical aperture itu didasarkan atas indeks bias ya. Apa itu refractive index of the core and cladding. Jadi indeks bias 1 dan indeks bias 2 gitu. Jadi hanya dua itu aja yang dilihat. There is no fun ya, to be had in the refine so her it's. Nah, jadi kira-kira gini. Ini adalah formulanya itu, rumusnya itu, hubungannya itu digambar itu seperti ini. Nah, ya, jadi ini apa? N2 ini apa? Padat apa? Rapat apa renggang? Rapat. Ya, jadi ingat-ingat nih, yang rapat dikurangi renggang. Jadi rapat kuadrat dikurangi renggang kuadrat di akar. Nah, ini adalah numerical aperture, no unit, ya tidak ada satuannya. Jadi angka saja. Jadi nanti jika saya for example, nah this for example, contohnya. Oke. Jadi kalau nanti kasih soal, sudah harus bisa, ya. Jadi kalau misalnya hitung numerical aperture dari satu propagasi cahaya di dalam fiber optik dengan indeks bias A, indeks bias 1A. Nah, gitu. Nah ini angkanya saya lihat contoh. Jadi acceptance angle sudutnya dulu gitu. Jadi STOTS hitung sudut apa? Sudut penerimaan. Nah ini sudut penerimaan itu apa hubungannya dengan sudut penerimaan itu ada hubungan dengan numerical aperture. Jadi sama dengan tadi acceptance con ya. Oke. Arcus sin dari numerical aperture itu sudut acceptance, jadi sudut penerimaan. Jadi kalau sudut penerimaan tahu berarti kan acceptance con bisa ketahuan ya. Nah, kemudian
Di sini digambarkan, let's try ya, kita coba ini ya, shortcuts ya, and see how it work out using our proposed figure of an core ya. Jadi dikasih tahu di sini ada satu gambar ya, yang menggambarkan adalah indeks dia 1, nah ini core-nya indeks 1 ya, itu adalah 1,5, and cladding-nya 1,48. Jadi dapat dan benar. The word numerical aperture is, nah rumus yang tadi di atas. Diambil dari mana? A7 kon. Bisa saudara gini kan? Nggak bisa. 1,5 kuadrat dikurangi 1,4. 8 kuadrat di akar. Nah ini numerical aperture. Nah, terus resulting a certain angle. Nah, supaya ketahuan sudutnya diapakan? Di inverse arcusin ya, kalkulator arcusin 0,244 itu adalah 14,20 derajat. Nah ini ditampilkan di gambar 14 ya, 419. Nah ini, ini adalah aset. Jadi numerical aperture itu ada hubungannya dengan aset kan? Ada. Buka lagi ya nanti ya. Ya pokoknya bukunya itu jadi saudara saya ulang lagi ya, hampir praktikumnya kalau generasi pertama kedua itu semua bukunya bahasa Inggris, diterjemahkan sendiri ya, diskusi sama dulu sama pengajarnya itu diskusi, jadi logikanya dipaksa harus belajar pakai buku-bukunya itu dulu tuh. Saya juga nggak bisa amat, tapi ya belajar, insya Allah bisa. Oke, kita lanjutkan. Accettance count itu adalah, sudut accettance itu adalah arcusin dari numerical aperture. Ya, ingat ya, ini masuk di anu aja, di rapetin gitu, tapi nggak harus keras maksimal. Ya. Oke, lanjutkan sekarang. Nah, ini adalah catatan ya, couple of calculator notes, catatan ini. Jadi korelasinya tadi ya digambarkan seperti ini. Nah ini adalah let's often use it to concentrate the light. Jadi cahaya itu bisa mengeluarkan satu fokus ya, konsentrasi. Jadi dari beberapa cahaya ini, sumber cahaya ini adalah fiber optiknya. Jadi ini plastik terbuang ya. Ini yang masuk. The count of acceptance capture ya, very little of the available light. Jadi hanya sedikit ini yang bisa mempropagasikan. Nah makanya di ujung itu dayanya kan kita ukur. Oke. Pertanyaan saya tadi apa tadi? Apa yang Anda ketahui tentang indeks bias? Tadi hubungan indeks bias sama ini tadi saya siapkan untuk pertanyaan itu. Kalau saya pernah nanya kemarin kan pernah saya diskusikan ya. Apa yang Anda ketahui tentang jeruk? Wah, oke. Saudara Satria. Jeruk buah-buahan yang mengandung banyak vitamin C. Terus? Udah? Selesai? Udah? Ya, dapat langsung 40. Jadi kalau tadi ini buah, dapatnya 10. Jadi bobot tertinggi tadi itu sudah disampaikan. Tinggal betul lengkapi lagi apa? Buah-buahan. Ditinjau dari apanya? Warnanya, ada yang hijau, ada yang orange, ada yang apa? Kuning. Kemudian ditunjuk dari diameternya. Nah, sudah sebutin ada segede hulu, ada segini. Terus ditunjuk dari apa? Sumbernya, dari sumber pengadaannya. Ada supermarket, ada di mana? Pasar
konvensional. Ditinjau dari rasa, ada asam, ada manis. Nah, semuanya itu mengandung vitamin C. Betul itu. Cuma dia nggak mau cuma ujungnya doang. Jadi nilai saudara tadi segitu aja. Itu saya, cara nilai saya. Paham ya? Jadi kalau saya tanya apa yang Anda ketahui, bobot saudara akan terukur di situ. Saya tanya apa yang Anda ketahui tentang indeks bias, ada yang bisa jelasin? So, nggak apa-apa. Paling ya dikit. Kamu mas. Ya. Oh, apa indeks bias? Indeks bias itu merupakan sebuah perapatan bukan muatan, perapatan bahan pada indeks bias. Perapatan bahan pada sebuah medium yang dimana hubungannya dengan fiber optik itu akan memantulkan cahaya. Indeks bias itu sendiri secara umum, indeks bias dari udara adalah 1, dan selain dari itu biasanya lebih dari 1. Gitu, udah. Ada yang bisa mengulangi lagi? Ya, kamu nggak perlu. Saya indeks bias itu merupakan kerapatan mempengaruhi terhadap bahan benda yang diobservasi bahan optik. Ingat ya, bahan optik bukan pengaruh terhadap tempat nampak cahaya. Jadi indeks bias dijelaskan dulu pertama, indeks bias optik. Nah, itu indeks bias optik ya. Di skalanya di apa, sempitkan. Indeks bias itu banyak. Kalau sudah mau bisa bahan kayu, bisa ini, bisa besi, bisa tembaga, bisa apa saja. Karena itu punya indeks bias. Nah, sekarang Anda ceritakan indeks bias pada serat optik. Nah, di situ dilokalisir, itu berarti saudara bicara hanya 2. Apa saja? Core dan cladding. Udah cerita itu dulu. Nah, baru jelaskan indeks bias itu. Nah, saya tadi menjelaskan mengenai analogi tadi apa? Jeruk apa? Ditinjau dari apa? Nah, gitu. Dari apa? Dari warna, dari diameter, dari rasa, nah dari apa-apa, semuanya mengandung vitamin C. Nah, apa tadi optik indeks bias apa? Tadi kita indeks bias itu indeks bias dilokalisir jadi indeks bias bahan untuk serat optik dan cladding. Nah, udah di situ. Jadi indeks bias itu adalah nilai kerapatan bahan pada core, berarti kaca, quartz. Ya. Terus ditinjau dari propagasi cahayanya bagaimana? Supaya terjadi sinar pemantulan sempurna. Nah, hubungkan lagi dengan acetone tone. Ya. Terus hubungkan lagi apa dengan numerical aperture. Oke. Nah, ini the reduksi is this problem. Jadi dikurangi apa reduksi ya. Reduksi itu dikurangi dari masalah ini lens. Nah, jadi ada sebuah lensa gitu ya. Nah, lens normally employed to focus the light to the end of the fibers. Jadi dia tuh fokus di dalam saluran optik ya. Lanjutkan. Ini bukunya enak loh. Jadi, what happened like to the light which approach ya, the fiber outside of the cone of acetone. Jadi gimana nih? What happened? Why? Let's follow the ray is find out.
Artinya apa? Jadi follow array and find out. Jadi kita lihat itu di bentukan di luarannya ya. Oke. Here is the situation. Ini adalah suatu keadaan ya. The exact angle. Jadi itu udah pasti sudutnya itu pasti akan mempengaruhi. Jadi suatu pilihan ya. The exact angle chosen is not important. Jadi ada bagian yang tidak dianggap penting. Since all angle respond the some way. Jadi tapi dia seluruhnya itu since all angle, jadi seluruh sudut itu akan mempengaruhi beberapa seluruh cahaya some way ya benar ya, semua cahaya. Coba yang bisa bahasa Inggris dibantu saya. Ada siapa? Satria ya. Satria bantu. Choosing the previous values, refractive index low as no the cone, the cone angle without doing all the calculation again. Jadi ini ada satu perhitungan lagi ya. Kalau kita lihat di gambar 421. Nah ini saudara. Jadi saya ulangi lagi itu sangat berpengaruh. Nah itu sudah digambarkan dengan jelas ya. Ininya. Jadi cone angle, jangan lupa lihat cone angle. Jadi dari titik tengah itu. Nah kalau ini digambar menyeluruh, ini namanya acceptance cone. Jadi kayak corong deh ya, corong. Jadi corong itu dimasukkan dari mana saja, mau dari tengah, mau dari pinggir, tetap aja masuk gitu loh. Itu analoginya, gampangnya itu gitu. Makanya disebut acceptance cone. Ya, cone-nya sendiri. Oke. Nah ini adalah korelasi matematik bahannya ya, satu lagi. Nah ini dia, mantap bukan? Ini ya kita pilih satu sudut ya, dari beberapa itu adalah 14,12 ya, let's say ya, 30 derajat seperti 422 ya. And now fly Snell is low. Jadi tetap kita gunakan hukum Snell ya. Jadi hukum Snell itu selalu disebut dan ditulis ulang kemudian dimasukkan. Ya, jadi NR N1 itu adalah NR sin theta R ya. Yang kedua yang itu sama dengan N2 N core sin V core, bukan theta ya, V core V itu ya. Nah masukkan nilainya. Nah jadi kita ini memilih sudut outside the cone, jadi di luar itu, di luar inti, di luar. Nah, Oke, ini adalah sudut yang datang dari sini ya. Nih, dari sini adalah 30 derajat. Tapi ini acceptance cone, sama lagi acceptance cone sudut penerimaannya. Ya, jadi nomor ke aperture itu seperti saya mendesain corong tadi. Oke. Nah, ini hitung-hitungannya. Nah, jadi untuk mendapatkan berikutnya sudut dari inti itu adalah ini, dari menggunakan rumus Snell tadi. So, nah kita V core, jadi sudut core ini besarnya 19,47. Jadi 19,47 itu gimana? Core-nya ya, di dalam core. Di dalam core-nya. Nah, ini ya. Nah, ini terjadinya pada apa? Pada fiber optik apa? Multi mode. Ya, tadi di dalam multi mode mau single mode juga sebenarnya terjadi provokasi juga kan. Kan sudah dijelaskan oleh Anda, sudah membuat presentasi ini yang sudah terima apa? Yang tugas itu. Kenapa kok fiber optik itu kok semakin kecil? Malah lebih bagus dibandingkan yang besar. Kalau listrik, kenapa
yang lebih kecil itu lebih jelas dibandingkan yang lebih gede karena yang dialirkan muatan listrik. Kalau ini yang dialirkan adalah cahaya ya. Pokoknya di situ saudara masih bingung ya, pasti bingung lah, saya juga bingung. Pelan-pelan. Oke. Jadi sudah lihat ini, nah, get into the core. Oke. Nah, nanti ada satu kasus lagi mengenai Fresnel loss nanti, setelah lagi Fresnel. Masih kita bisa diskusi core dari saluran ya. Minggu depan insya Allah kita mau bahas mengenai sumber cahaya, karakteristik, nama-nama komponen cahaya yang kita harus pilih, panjang gelombang yang digunakan, ya kayak gitu nanti kalau di backgroundnya. Yap. Oh habis ya. Oke, terima kasih. Saya ulangi lagi. Apa itu aseton? Sudut penerimaan. Coba gitu doang. Apa yang Anda ketahui tentang aseton? Sudut penerimaan. Dah gitu aja. Cahaya yang diterimanya yang ke dalam fiber optic core tuh, jadi memungkinkan propagasinya sepanjang jalur. Saluran ya. Iya. Itu yang jelasnya ya. Oke. Jadi nomor kelapersi itu apa? Saudara. Nah, ini. Mason. Mason mana? Mason. Nah, please yo. Apa nomor kelapersi? Nih. Sudut dari ini nih. Apa ini? Oh iya, sudut penerimaan benar. Setentuannya benar, sorry. Ya, jadi kalau dijabarkan sederhananya, aseton itu arcusin dari numerical aperture. Numerical aperture itu adalah sin dari aseton core. Ini kan balik aja. Ya, rumusnya ya. Oke, sudah tanya numerical aperture itu apa? Numerical itu adalah rumusnya adalah akar dari indeks bias padat kuadrat dikurangi indeks bias senggang kuadrat. Gampang kan? Gampang, udah mulai ngerti enak enggak? Oke. Nah, ini sudutnya. Jadi rumusnya, bukunya udah saya bagikan, sudah ada buka-buka. Pak, Yap. bukunya belum dibagikan. Udah di itu Di linknya. aplikasi mana? Di Google Drive. Di Google Drive. Nah, ada? Masa? Saya kemarin itu ngomong apa ya di itu? Belum ya? Saya minta Google Drive-nya dikasih dong, gitu kan ya? Hah? Belum Pak. Belum. Google Drive-nya dimasukkan nggak di grup? Di Udah pin chat di grup, pin Pak. chat. Udah di-insert? Di pin Di pin. chat. Nah, kok nggak ada? Kelas 3B ya? Ya. Punten bager ya Pak? Apa absen sudah udah? Ya,